Halo Bebas Ferry di sini, dan di meja terbungkus masih dalam packaging hitam ini adalah sebuah smartphone yang lagi panas-panasnya karena secara harga dan secara spesifikasi parah sih, ngancurin pasar pakai banget. Nah, ini tuh perangkatnya apa? Sesuai judul, ini adalah Xiaomi Poco F3. Well, Poco F3. Dan kenapa pakai tanda kutip? Ya udah, kalian akan tahu kenapa pakai tanda kutip waktu kita unboxing si smartphone ini. Langsung aja, nggak usah pakai lama lagi. Langsung aja 2 kali dong. Ya udah, tanpa pakai lama lagi, langsung aja let's check it out. Nah, jadi kita unboxing dulu aja si packaging hitam ini, dan gua akan kasih lihat kenapa sih ini adalah Poco F3 tapi pakai tanda kutip. Cuman gimana cara bukanya enaknya ya, kita buka aja dulu. Dan ternyata di dalamnya masih ada box lagi. Jadi ini gue beli online di Indonesia, sort of resmi-ish. Dan ya harganya cukup menarik sih, tapi nanti aja di akhir video unboxingnya ya. Untuk sekarang kita coba buka dulu aja si perangkatnya yang udah jauh-jauh berkunjung. Wah, masih ada packaging lagi. Buset. Oh, tapi udah mendingan sih. Nah, jadi ini perangkatnya adalah sebuah smartphone yang I have to say cukup menarik di harganya. Dan tada, ini adalah Redmi K40 5G. Jadi ini bukan Poco F3, tapi ini sebenarnya adalah Redmi K40 5G. Kenapa gue sebutnya ini adalah Poco F3? Karena sebenarnya secara spek dan secara desain dan segala macamnya, ini adalah cikal bakal dari yang nantinya di rebranding ke Poco F3. Jadi ini adalah Redmi K40 5G versi China, bukan versi global. Dan ya, ini adalah salah satu penantang pasar yang cukup menarik karena harga dan spesifikasinya yang gila banget sih, beraninya sampai segitunya. Jadi langsung saja kita unboxing si Redmi K40-nya ini, atau Poco F3. Spek-wise sama banget, percayalah. Sebelum kita unboxing, ini simple aja dulu run through dari bodinya. Tulisan Redmi K40 5G gede di depan, di atas lambangnya Xiaomi bukan Poco. Redmi K40 5G lagi, Redmi K40 5G lagi. Detail, spesifikasi dan juga IMEI-nya ini 8128. Terus ada logo Redmi. Nah, ini udah lama banget gue nggak ketemu, karena terakhir kita ketemu tuh waktu lagi bahas Redmi K30 yang cikal bakalnya Poco X2 saat itu. Tapi ternyata nggak resmi masuk Indonesia sama sekali. Sedih sih, tapi ya udahlah. Nah, ini logo dinosaurus Godzilla-nya. Dan karena ini versi China, kalian nggak akan menemukan logo Google di sini karena memang nggak ada Google-nya. Jadi nanti kalau mau tuh mesti di-install sendiri. Yaudah, kita unboxing aja. Dan jadi otomatis juga ini nggak ada stiker thumbnya. Jadi ya ini BM resmi sih. Dan untuk yang nanya IMEI aman nggak? IMEI ini aman karena gue bayar harga pajaknya dan jasa importnya dan segala macamnya. Jadi nggak ada main kucing-kucingan, harusnya sih aman. Nah, kalau nggak aman, gue dijanjiin untuk bisa retur atau balikin biar bisa punya IMEI-nya. Jadi ada faktur pajaknya juga dan gue pegang. Itu bisa buat jadi fighting chance juga kalau misalkan ada masalah. Jadi kita unboxingnya dulu. Jadi kalau ini Redmi K40 sebenarnya bukan unboxing pertama, tapi gue menganggapnya adalah Poco F3. Jadi anggaplah sama. Boxnya sih beda ya, ini putih dan hitam kalau Poco F3. Nah, design by Redmi. Sekarang tulisannya bukan design by Xiaomi ya. Kalau khusus untuk Redmi tulisannya ya design by Redmi gitu. Ini juga booklet pertamanya. Style flapnya mulai kayak Mi 11 tuh kayak gini. Ada SIM ejector biasa, ada buku petunjuk, nggak ada kartu warranty, tapi kita dapat
case yang notabene katanya antibakterial. Ini polos. Kalau Poco kemungkinan ada logo lagi, tapi not sure karena belum tahu Poco F3 nanti isinya kayak apa. Cuman harusnya sih kurang lebih sama aja. Nah, terus kita ketemu sama HP-nya langsung. Ini tulisannya Redmi. Kalau kalian nanti Poco, pasti tulisannya Poco dan bukan Redmi. Kita balik ke belakangnya, sep. Nah, ini yang gue suka. Gue pesen yang warna Aurora. Jadi ini unik, warna ini tuh nggak dirilis di modelan Poco F3 karena dia munculnya yang model biru kayak gini. Nanti gue tampilin di sini. Biru ada coraknya. Itu juga unik sih, agak stylenya beda. Tapi gue suka sama model Aurora ini karena dia glossy from blue to pink. Jadi beda, agak gimana ya? Agak kayak Note 10 Plus gue, cuman warnanya di sini lebih doff dibandingkan glossy kalau di Note 10 Plus. Nah, kita sampingin dulu aja baru buka nanti. Di bawahnya ada charging charging brick-nya yang CN kayak gini. Ini tuh kalau nggak salah 32 watt ya, kalau nggak salah 22,5 ampere. Mabok mode on, mode 40-an watt. Cukup gede, nanti gue tulisin deh ini berapa. Tapi ini nanti tuh mensupport quick charge-nya si Redmi K40 dan Poco F3 sampai 33 watt gitu. Terus kabelnya masih pakai Type C ke Type A, warnanya kayak gini, putih doang. Bukan Type C ke Type C, gue masih punya yang gitu. Tapi at least kalian masih dapat charger inbox. Ini sesuatu yang agak bingung ya, di Xiaomi China tuh Mi 11 gak dikasih charger inbox, tapi kita bisa minta. Cuman giliran yang yang non flagship masih dikasih gitu kan. Kita rapin box ini dulu. Oh ya, gue kasih lihat dulu ada berapa tadi isinya. Itu ada HP-nya sendiri, ada charger brick-nya, kabelnya, lalu ada case-nya yang probably antibakterial. Kita sampingin dulu aja semuanya deh, kalau gitu biar bersih. Jadi ini adalah smartphone-nya sendiri. Ini Redmi K40, jujur cakep banget sih. Ya, kehabisan kata masih manis gitu loh. Walaupun memang nggak semanis sama Oppo Reno Marvel Edition yang masih jadi favorit gue saat ini. Ini kita buka aja dulu kertas pembungkusnya, plastik pembungkusnya. Dan kita nyalain, salah ya powernya. Oh, powernya di sini. Nah, bentuknya sih dari depan mirip banget sama Note 9 Pro ya, tapi kalau dari pegangan di baliknya ini feels-nya nice banget. Mungkin sebelum masuk ke software dulu, gue akan bahas soal build-nya sendiri. Belakangnya ini feels-nya sih sepertinya kaca, dia back panel-nya juga kaca. Terus di depannya juga ada layar display yang diproduksi masih pakai Corning Gorilla Glass 5, tapi ada screen protector-nya yang udah dipasangin di awal, jadi mungkin kalau kalian agak takut dengan kondisi smartphone-nya kalau baru beli. Dan hopefully juga di Poco F3 nanti akan seperti ini. Itu akan diproteksi dengan anti gores yang udah built-in. Terus dia pakai MIUI 12, tapi software-nya nanti dulu. Di sampingnya ini ada power button dan juga volume rocker yang udah terbuat dari metal, supposedly. Tapi bisa juga plastik karena ini feels-nya sih enak. Cuman si power button ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner, which is I really like. Karena in display itu lebih susah daripada kita cuma di power seperti ini. Dan actually gue mau berharap flagship banyak yang ngambil itu, tapi ternyata approach-nya enggak. Sayang banget. Volume rocker di sini, terus di bawahnya ada SIM card tray di sini, USB Type C, speaker. Ini juga dual speaker termasuk microphone serta noise cancelling-nya, yang ditemenin sama dual speaker-nya juga yang di atas, bersama dengan infrared juga nggak sih? Apa infrarednya nggak ada? Oh, ada infrarednya di ujung sini, ada kayaknya nih. Itu khasnya Redmi, harusnya sih jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang sayang banget. Di samping ini speaker sama microphone dan noise cancelling juga. Microphone noise cancelling juga. Samping kirinya polos banget, bener-bener polos. Terus di belakangnya ya ada si back panelnya lagi yang warnanya enak sih. Gimana ya? Cerah gitu loh. Terus ini ada 48 megapiksel. AI triple camera, ada 48, ultra wide, makro, sama ini kayaknya laser focus, I guess. Sama ambient sensor.
laser focus probably ya, gua nggak yakin. Ini sih harusnya kameranya cuma 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide yang probably yang atas ini, sama 5 megapiksel makro. Makronya sih harusnya sini. Jadi ini ambient sama laser. Hopefully lasernya lumayan sih kalau misalnya buat autofocus. Nah, bentuknya sendiri juga curved edge-nya di belakang, depannya flat, slab flat gitu. Jadi yang suka display flat pasti akan sangat happy dengan ini. Dan ya udah, build-nya sih cukup kokoh ya. Ini gue flexing singkat aja, nggak kayak Jerry Rig yang sampai gitu. Om Jerry Rig terlalu berani, gue nggak berani. Apalagi ini masih import. Dan yaudah, gue akan setup dulu sebelum kita kembali bahas ke soal softwarenya. Be aware aja, kalau kalian beli yang import kayak gini, kalian otomatis nggak akan ketemu bahasa Inggris. Kalian akan ketemu bahasa Mandarin, Mandarin tradisional dan juga Mandarin modern. Abis dari English, sama dua ini gue not sure apa, kayaknya Arabian sama Indian, I'm not sure. Tapi ada English paling nggak, jadi ini yang akan kita pakai saat ini. Nah, sekarang si Redmi K40-nya udah ke setup dengan baik. Dan ya, ini kalian dapat super wallpaper, surprisingly, karena ini Snapdragon 800 series yang notabene adalah 870 merupakan 865 plus yang di overclock. Gue lupa antara 865 plus atau 865. Seingat gue 865 plus yang di overclock. Jadi itu kalian dapat performa dari full flagship dari MIUI 12-nya, termasuk super wallpaper yang dimana kalau kalian lock, kalian bisa unlock dengan fingerprint. Nah, merubah ini yang Mars kayak gitu. Dan ya so far sih ya, bukan so far sih ya. Di sini sih ya tampilannya sama aja sama yang Android punya, walaupun di sini kayaknya nggak ditulis ya MIUI berapa. Udah ada update juga. MIUI Android berapa? Dia nggak tulis. Oh, ada deh Android version 11, tapi nggak pakai Google GMS, Google Service. Nggak ada, karena ini versi CN. Tapi nanti bisa di sideload, itu hal mudah kalau kalian mainan Xiaomi. Pasti gampang lah ngoprek-ngopreknya. Nah, berhubung ini juga kita sekarang udah bisa lihat displaynya. Ini Super AMOLED, bukan Super AMOLED deh, AMOLED 120 Hz yang udah support HDR10 Plus juga dengan brightness sampai 1300 peak. 1300 nits di peaknya. Nah, itu dia. Itu harusnya sih di bawah glare matahari cukup terang, walaupun memang udah ada yang bisa sampai 1500 dan 2100. Cuman segini tuh udah oke banget buat smartphone ini, udah cukup terang lah ya. Dengan biasa rata-rata kalau kita mainannya indoor sekitar segini, 50% sampai 75 tuh udah menjadi best performance-nya. Dan displaynya itu memang masih Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9. Udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5. Nah, itu dia, 6,67 inci, jadi gedenya tuh kayak Mi 10 sebenarnya. Tapi displaynya flat, nggak curved kayak si Mi 10 ataupun versi flagship lainnya. Jadi ya masuk akal sih kenapa si Redmi K40 ini menjadi kandidat untuk sebagai base-nya atau blueprint-nya dari Poco F3. Karena performance-wise harusnya ini udah cukup oke dengan Snapdragon 870. Displaynya juga cukup wow, AMOLED 120 Hz itu oke banget sih. Dan itu pun harusnya juga udah ada always on display. Nah, tuh bisa kita nyalain juga always on display-nya untuk biar kekinian lah. Cuman ini karena yang ROM CN kan masih kayak gitu, tapi kita punya versi-versi lain of course yang bisa kalian pakai. Biasanya gue sih pakai yang jam. Mungkin kita aktifin aja ini. Apply. Correct. Jadi harusnya tuh ada always on display yang for some reason kok nggak nyala. Ya kok belum nyala. Always on display on, harusnya sudah. Kamu ya itulah, harusnya udah ada always on display-nya juga sih. Dan ya ini MIUI 12, nothing is different, sama aja sih. Performanya Snapdragon 870 sih yang nantinya bikin gue penasaran. Ini storage-nya 128GB yang tadi gue bilang. Udah occupied sekitar 20,8. Jadi bisa dipakainya 108-an lah ya. 108GB, RAM 8GB. Cukup gede, karena yang paling kecil itu nantinya di Poco adalah RAM 6GB dengan storage 128GB. Semua sudah UFS 3.1 sama LPDDR4X kayaknya. 4X atau 5, gue agak lupa. Bukan, lebih tepatnya belum tahu apa. Cuman ini model yang tengah-tengahnya nih, yang Redmi K40 yang gue pegang, yaitu RAM 8GB dengan storage 128GB. Resolusinya tadi, dan baterainya 4520 mAh.
udah support 33 watt fast charging out of the box, udah dapat chargernya juga. Snapdragon 870 dan ya itu sih spek standarnya. Cukup menarik sih Xiaomi ngeluarin spek segini dengan harganya. Oh ya, harganya dia sendiri dikonversi dari yuan China kemudian ke US dollar lalu ke rupiah itu harusnya sekitaran 4,5 juta. Tapi mungkin kalau kalian temukan ini di marketplace sekarang, harganya setara banget sama flagship zaman now yang di range-nya sekitar 8 lah ya, 8 sampai 10 juta. Tergantung kalian ngambil yang K40 atau K40 Pro. Belum ada K40 Pro Plus yang masuk ke Indonesia harusnya. Dan itu warnanya beragam. Ya udah sih, paling itu aja untuk softwarenya. Displaynya juga cukup manis. Kita akan coba lihat sedikit kameranya. Kameranya itu 48 megapiksel, jadi agak agak sayang sih nggak sampai 108 ataupun 64, karena gua kira dengan Poco F2 Pro sebelumnya sudah sampai 64, at least 64 jadi bare minimumnya Poco F3, tapi ternyata dia kembali lagi ke 48 megapiksel. Nah, kita coba tes aja hasil fotonya para figur di sana. Cukup snappy ya, cukup cepat. Ultra wide-nya cuma 0,6 kali, bukan 0,5, jadi agak lebih sempit dibandingkan yang yang lain-lainnya yang udah di 0,5 kali. Dan dia ada digital zoom sampai 2 kali. Nice. Portrait-nya juga bisa aktif nggak ke figur? Oh bisa, oke. Sip. Bisa mainan mainan efek dong. Kayak gue sempat lihat ini di efeknya Mi 11 ya, kalau nggak salah, bisa pakai efek-efek gini. Terus bokehnya bisa diatur bukaan berapa. Efek ininya matiin dulu, non. Oke. Oh ya, gue lupa nyalain watermark kali ya. Ya sudah, bentar nyalain watermark lagi. Kalau untuk testing sebenarnya enak kalau ada watermark, cuman kalau buat foto aslinya lebih baik kalian jangan pakai watermark, kesannya ngiklan banget. Kalau ada watermark itu kita buat testing buat biar tahu smartphone yang mana yang moto. Tapi kalau misalnya udah mau pakai asli, I don't know, I think it's better to have clean photos daripada ada ininya. Nih hasilnya ultra wide, zoom 2 kali, 1 portrait, dan efek-efek portrait lainnya sih. Surprisingly 48 megapikselnya better lah ya dibandingkan 48 megapiksel di smartphone murahan pastinya. Karena kan ini lebih ada ISP-nya yang lebih bagus dibandingkan yang lain gitu kan. Dan ini adalah foto ya, hebat juga. Kayak udah mulai ngikutin stylenya stylenya iPhone ya, pakai live photos gitu. Dah, selain itu sih di belakangnya biasa typical night mode, panorama 48 megapiksel, short video, vlog mode, panorama, udah. Slow motion, time lapse, dual video, movie effects, AI watermark. AI watermark tuh apa ya? Sama movie effects yang lagi in tuh kemarin di Mi 11, tapi sini juga udah ada. Jadi gue bingung nanti pas Mi 11 gimana ngetesnya ya, udah ada duluan. Ntar AI watermark tuh kayak apa sih? Penasaran. Oh, ada tanggalannya. Kenapa? Aneh banget sih, cuman intinya ada ditambahin 24 Maret gitu di situ. Ya, 48 megapikselnya di good lighting bagus sih. Bukannya surprise, tapi memang udah expected banget. Habis itu kalian juga dapat Pro Mode untuk video dan foto. Di sini lumayan lengkap sih, sampai ada histogramnya. Terus ada harusnya ada pickingnya. Gue belum ketemu di mana ini tombol fokusnya. Kita bisa ganti lensanya, termasuk makro juga. Bisa ngatur EV-nya, bisa ngatur shutternya, bisa ngatur ISO, WB dan kawan-kawan. Ya, oh ya tadi gue belum nyobain yang makro. Coba kita foto makro dulu. Makro. Terus foto close up Gorai. Makronya sih makro standar, jadi gue agak menyayangkan makronya yang bukan kayak Poco F2 Pro. Yang gue masih salut sampai sekarang adalah tele makro.
makronya jadi terkesan biasa aja kalau ini. Cuman enaknya sih emang udah ada autofocusnya. Jadi kalian bisa adjust mau fokusnya kemana, which is better daripada kita nggak tahu. Kebanyakan makro itu sebenarnya gimmick, nggak gimana banget, nggak banyak yang make juga gua rasa. Ada sih beberapa, bahkan gue sendiri nggak make di berapa banyak smartphone yang sekarang malah pakai makro bukan tele. Tapi ya itulah, itu makronya. Masih ada autofocusnya, kinda nice. Jadi nggak ampas aja gitu. Kasar banget ya ampas, tapi ya begitulah. Nih aplikasi sisanya sih sama seperti MIUI 12 lainnya, bawaan lainnya. Dan kalau kalian yang nanya 870 panas apa enggak, ini dari tadi cuma baru testing gitu doang. Agak anget sih, agak buat kamera. So probably itu bukan masalah dari 870 atau 888, tapi konfigurasinya Xiaomi saat ini yang masih error. Hopefully bisa diperbaiki software wise, tapi kemungkinan besar sih kalau software wise bakalan nurunin banget. Oh ya, dan buat kalian yang belum lihat tadi, ini sekarang udah gue pasangin SIM card dan lolos, ada 4G Plus-nya di sini. Tapi ini memang gue lewatkan jalur resmi, bukan nge-BM, jadi otomatis pasti bisa connect, nggak masalah kalau kalian udah bayar dan ada faktur pajaknya dan kawan-kawan lah, kayak gitu. Apalagi yang mau gue bahas ya, mungkin buat penutup aja gue akan install Antutu Benchmark buat tahu preliminary-nya dari si 877 ini kayak apa. Jadi ya akan gue install dulu deh, baru nanti kita lanjutkan. Oh ya, masih di tentang softwarenya, karena kita nggak ada Google di sini, kalian akan bergantung banget sama Get Apps di sini untuk bisa nginstal aplikasi sayangnya. Jadi ya siap-siap aja sedikit belajar bahasa Mandarin, karena ini aja tulisannya semua Mandarin, walaupun kayaknya bisa di search. Tapi gue sempat nge-search Antutu bisa muncul di sini. Genshin Impact muncul nggak? Nggak muncul. Ya oke lah, nanti kita bisa sideload juga, itu no problem. Ada Mi AI juga in Chinese. Mi AI itu Xiao AI itu yang dipakai buat apa sih namanya, pengganti Google-nya di sini. Dan aplikasi yang keinstall di sini cukup banyak, bloatware-nya sebenarnya tuh ada Tencent Video, Airstar Finance, bla 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 bla, bahkan ada Douyin tuh TikTok lah, Toutiao, Alipay dan kawan-kawan. Lengkap sih, lengkap banget. Hati-hati ya, ada logo kayak VTube di sini, gua nggak tahu itu apa, doesn't wanna touch it. Ada Mi Community juga, ada Bilibili, kalau yang wibu pasti tahu lah ya. Mi Home, dan udah sih, yang bawaannya masih dikit gitu aja. Nah, soal performa fingerprintnya sendiri cukup cepat di sini, nggak pakai lama dan enak banget posisinya di samping sini. Udah kan, di posisi power buttonnya. Jadi benar-benar memudahkan banget. Kita kan biasa emang pencet power kalau misalnya mau unlock, mau buka HP kita. Jadi ini udah cukup ergonomis lah, cukup tinggi juga. Posisi tangan gini, enak megangnya. Nah, sekarang nilai Antutunya udah keluar, jadi ini ada di 654.729. Ini kurang lebih setara lah ya sama Snapdragon 865 Plus. Jadi masih di bawah 888 yang bisa 700.000. Tapi ini impresif banget untuk bisa mendekati angka 700.000 itu, cuma beda 50 ribuan aja. Jadi ini harusnya punya performance yang cukup oke untuk main game dan segala macam. Dan gue tentunya udah penasaran dengan Snapdragon 870 kalau kita main Genshin Impact, yang notabene salah satu game smartphone paling berat sekarang dan bisa jalan cukup oke di 865 Plus. Tapi katanya di 888 ada terjadi overheat di Mi 11. Sekarang gue belum ada Mi 11 nih di meja buat kita ngetes sebelumnya, jadi belum ada. Gue belum tahu performanya kayak gimana. Tapi 654.000, I'll take it any day. Jadi ya sekian aja dulu untuk first impression gue sama si Redmi K40 ini. Overall ini salah satu device yang cukup menarik kalau aja masuk di Indonesia secara resmi. Seharusnya bisa masuk karena gue udah sempat lihat di TKDN Poco F3, nama lainnya si Redmi K40 ini, udah masuk TKDN, tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Dan ya kalau masuk itu bakalan ngerusak pasar pakai banget kalau misalnya harganya mirip banget sama Redmi K40 ini di 4 jutaan. Dan seperti Poco F3 yang baru aja kemarin rilis global di 4,5 jutaan lah ya kalau di Eropa. Nah, si Redmi K40 ini dan juga berarti Poco F3 punya build quality yang cukup solid. Terus finishnya juga cukup menarik, namun memang ini masih fingerprint magnet. Gue bisa cukup lihat banyak jejak fingerprint di sini. Jadi ya mungkin a case or a skin would be better. Tapi dia juga udah punya fast charging 33 watt.
Sayangnya nggak ada micro SD, kalian cuma dapat dual SIM. Stereo speaker atas bawah, terus fingerprint scanner di samping dalam positioning yang cukup enak banget, itu udah top notch deh. Terus untuk softwarenya sendiri dia pakai MIUI 12, displaynya cukup menarik, AMOLED Full HD Plus dan juga udah 120 Hz dengan sampling rate harusnya 240 Hz. Nitsnya cukup terang for now, nanti kita coba lihat di full review lagi. Dan soal performa, so far no issue at all. Jadi nanti kita tinggal tes gaming aja, dan gue udah mulai install Genshin Impact-nya di sini, tinggal kita coba-coba aja. Play Store juga udah gue bisa install di sini, so that's kinda nice buat kalau mau dipakai sebagai daily. Kamera depannya cukup kecil, nggak segede si Redmi Note 9 Pro atau apa ya, yang pada notch-nya gede-gede. Jadi bukan notch, si dot-nya di sini gede-gede, jadi nggak ada shadow yang cukup annoying. Dan juga ini balik lagi udah AMOLED, jadi enak banget kalau di dark mode. Dan ya gitu sih, performa 870 dengan RAM-nya 8GB dan 128GB cukup menarik. Dan di kameranya sendiri 48 megapikselnya memang ala kadarnya, walaupun masih cukup oke ditemenin sama AI improvement-nya. So ya udah gitu aja dulu tentang si Redmi K40-nya. Nanti gue akan coba buatkan 3 video terpisah tentang kameranya sendiri, performa main Genshin Impact of course, dan kemudian terakhir final thought-nya gue di full review-nya si Redmi K40 ini, atau Poco F3 nanti namanya di Indonesia, kalau ya dengan tanda kutip, kalau rilis secara resmi. Ya udah kita tungguin aja, semoga Xiaomi Indonesia dan Poco Indonesia mau bawa another flagship killer yang cukup killer 870. Dan ya udah gitu aja dulu deh. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video-video kita berikutnya, terutama tentang si Redmi K40 dan juga Poco F3 kalau masuk resmi di Indonesia. Catatannya kalau ya, gue juga nggak tahu, kemungkinan masuk, mungkin masuk gitulah. Terus kalau kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti tentang Redmi K40, kalian mau nanya tentang apapun bebas, silakan, akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Ya udah, sekian aja dulu video kali ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing out. Bye-bye.